Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas KPK dalam rangka kajian zuhur. Salawat beriring salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Serta semoga kita sekalian sebagai umatnya akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Andin selaku MC kegiatan kali ini. Kegiatan ini merupakan kajian muslimah pertama yang diadakan kembali setelah pandemi COVID-19. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ustazah Oki Stiana Dewi yang telah berkenan datang ke KPK. Ustazah Oki merupakan lulusan S1 Sastra Belanda UI, S2 PPS PAUD Universitas Negeri Jakarta, S3 Program Doktor Kajian Islam Konsentrasi Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, S3 Program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Pendidikan Berbasis Quran, Institut PTIQ Jakarta, dan beliau juga merupakan pemain film dengan judul yang fenomenal yaitu Ketika Cinta Bertasbih dan web series Wedding Agreement The Series. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti pada siang hari ini, ada baiknya bersama-sama kita melafazkan basmalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan Ustazah Oki untuk menyampaikan tausiahnya dengan tema Muslimah di Dunia Kerja. Kepada Ustazah kami persilahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Saya pikir ini pertama kali saya datang ke Masjid Al-Ikhlas KPK. Senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian. Semoga di hari Kamis yang penuh dengan kebahagiaan ini, kehadiran saya adalah membawa manfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Teman-teman semua, boleh cerita sedikit sebelum saya mulai? Saya juga sekalian mohon doanya, ibu saya pada hari ini akan menjalankan operasi, jam 2 siang nanti masuk ke meja operasi. Jadi saya pikir di sini banyak orang-orang saleh, kita berada dalam masjid, berada dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan doa dari teman-teman semua menjadi doa yang mustajab untuk proses apa yang dilakukan oleh ibu saya berjalan dengan lancar insya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan wanita di dunia kerja. Saya akan memasuki ini dengan memulai dalam surah An-Nisa ayat ke-34 mengenai tugas laki-laki dan tugas perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki punya peran yang Allah berikan, yakni dia adalah qawwam, dia pelindung, dia pemimpin yang memang Allah berikan kelebihan dan Allah berikan tugas untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya. Ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. An-Nisa ayat 34. Yakni Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimat tersebut dengan bagaimana dengan perempuan? Perempuan-perempuan atau istri-istri yang salihah, dia memiliki karakter-karakter tersendiri. Yakni perempuan-perempuan yang salihah dia taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Maka di sini sebenarnya dasarnya jelas bahwa yang menjadi tulang punggung adalah
Laki-laki. Betapa perempuan sangat dimuliakan Masya Allah di dalam agama ini. Ketika dia belum menikah, maka dia akan dinafkahi oleh ayahnya. Ketika dia sudah menikah, dia dinafkahi oleh suaminya. Jadi memang biasanya laki-laki yang lebih banyak di luar rumah biasanya. Biasanya perempuan yang banyak berada dalam rumah. Biasanya begitu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 ada kalimat waqarna fi buyutikunna. Perempuan memang paling baik ada di rumah. Artinya, apakah perempuan boleh keluar rumah? Boleh, pastinya. Asalkan setelah selesai urusan-urusan itu semua, cepat kembali ke rumah, tidak berkeliaran ke sana kemari. Tapi apa yang saya sampaikan ini menjadi dasar bahwa yang menjadi tulang punggung adalah para laki-laki. Perempuan bukan tulang punggung. Perempuan adalah tulang rusuk. Betul ya Bu ya, Mbak ya? Dijaga, disayangi, dilindungi. Hakikatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat, mohon izin handphonenya boleh di silent. Tapi kalau kita lihat teman-teman sekalian, memang betul bahwa laki-laki pencari nafkah, ayah pencari nafkah, suami pencari nafkah. Makanya kita sering mendengarkan gajinya suami, maka milik istri. Gajinya suami sebagian, gak semuanya. Jangan semuanya. Gajinya suami sebagian milik istri karena dia bertugas nafkahi. Gajinya istri, milik istrinya berapa persen? Ntar dulu, nanya bapak-bapak dulu. Pak, kalau perempuan punya gajinya milik siapa Pak? Hah? Jangan bilang milik bersama nih. Istri punya gaji, menurut Bapak itu milik siapa Pak? Kali-kali minjem. Benar Pak, benar Pak. Jadi gini, ini nggak boleh salah nih. Ntar kalau teman-teman yang belum nikah ini jadi permasalahan juga nih masalah keuangan nih. Jadi laki-laki punya gaji, sebagian dia wajib memberikan nafkah ke istri dan anak-anaknya. Tapi perempuan kalau punya gaji, 100% itu miliknya perempuan. Adapun kalau perempuan istrinya mau memberikan kepada sang suami, kepada anak-anak, namanya adalah sedekah. Jadi betul tuh Pak, minjem Pak, balikin ya Pak. Tapi istri yang salihah itu ridha. Udahlah Pak, gak apa-apa, kita sama-sama. Itu istri yang salihah. Tapi kalau suami yang tahu, minjem, ntar dibalikin mah. Nah itu lebih baik. Ya Masya Allah. Ya, baik teman-teman sekalian. Kita lihat setelah kita tahu perempuan memang dia alanya yang ideal memang laki-laki yang mencari nafkah. Memang begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Tapi terkadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, ayah saya dari kecil, mohon izin Pak, Bu, teman-teman semua, dari kecil beliau mengatakan begini, oke betul laki-laki itu pencari nafkah. Tapi kalau perempuan bisa mencari uang sendiri, Masya Allah, engkau bisa membantu perekonomian keluarga, bisa bantu banyak orang. Ibu, teman-teman kalau sudah menikah, mau sedekah pakai uang suami, izin sama suami, betul nggak? Ibu-ibu kalau sedekah mau ngasih sama ibu kita, mau ngasih sama adik kita, pakai uang suami mesti izin. Kalau kita punya uang sendiri, mau sedekah suka-suka kita, nggak perlu laporan-laporan. Sebenarnya begitu. Karena itu adalah uang kita sendiri. Setelah kita lihat bahwa yang paling utama tulang punggung adalah suami dan istri sebetulnya adalah menerima nafkah dari suami. Tapi dalam perjalanan kehidupan ini kadang-kadang tidak bisa juga seperti itu. Kadang-kadang suami bekerja, sudah keras bekerja, belum mencukupi dengan kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Atau kadang-kadang ada suami atau ayah yang sakit, atau mereka yang di PHK, atau yang lain-lain. Sehingga membuat mau tidak mau ada perempuan-perempuan yang membantu, bukan mengambil alih, tidak. Membantu tugas dari sang suami, yakni ikut turut dalam bekerja. Saya teringat ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya melewati seseorang yang sedang membelah kayu bakar. Pemuda yang kekar membelah kayu bakar. Kata para sahabat, sayang sekali ya tenaganya digunakan untuk membelah kayu bakar. Padahal dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, tidak boleh engkau berkata begitu. Siapapun yang mencari penghasilan dengan tangannya sendiri untuk menghindari diri dari meminta-minta, dia sedang jihad fi sabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah.
Siapapun yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk membantu perekonomian ibunya, ayahnya, anak-anaknya, keluarganya. Dia sedang jihad fi sabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, seorang perempuan yang betul-betul Allah lindungi kehidupannya, Allah jaga, Allah jamin karena ada ayah, ada suami. Namun terkadang kita berpikir, rasanya kita juga perlu membantu dan akhirnya kita menjalankan peran untuk bekerja, Masya Allah luar biasa. Satu sisi ada pekerjaan domestik, teman-teman yang sudah menikah punya anak itu tugas utama betul. Tapi di satu sisi, Masya Allah meluangkan waktu juga untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Tentu saja dalam pekerjaan itu ada ilmu, ada yang lain-lain, tapi juga pastinya ada perekonomian yang akhirnya terbantu. Maka luar biasa. Saya teringat dengan seorang istri namanya Zainab radhiyallahu anha, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Zainab memiliki harta dan suami dalam keadaan yang tidak punya harta pada saat itu. Maka Zainab berkata, bolehkah aku bersedekah untuk suamiku dan anak-anakku? Maka Rasul katakan, tentu saja. Engkau mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Maka Masya Allah, wahai para bapak yang istrinya membantu perekonomian, hargailah. Luar biasa itu ya, multitasking. Kadang-kadang bapak-bapak gak bisa multitasking seperti ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu ngurus, ibu-ibu Masya Allah ya. Pekerjaannya banyak ya. Kadang-kadang dia jadi chef, kadang-kadang dia jadi tukang gojek, kadang-kadang dia jadi dokter, menteri keuangan, cleaning service. Ya, apalagi Bu, nggak ada tuh jam liburnya tuh ibu-ibu yang ada di rumah. Dan juga ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Begitu teman-teman sekalian, jadi pada prinsipnya laki-laki yang menjadi tulang punggung. Tapi kalau perempuan pada akhirnya bekerja, Masya Allah tentu saja itu adalah hal yang baik. Namun perempuan yang bekerja ini ada panduan-panduannya teman-teman sekalian yang ingin saya bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja ketika kita bekerja khususnya perempuan pastinya mendapatkan ridha, restu dari suami. Ketika suami kita mengatakan tidak boleh bekerja maka ya harus patuh. Dan para suami berarti harus mencukupi kehidupan keluarganya. Jadi untuk teman-teman perempuan yang akhirnya bekerja pastikan mendapatkan ridha dan restu dari sang suami. Dan kita paham, kita ini bekerja karena izin darinya, jadi nggak ada istilah. Kadang-kadang perempuan bekerja jabatannya lebih tinggi dari suami atau gajinya lebih tinggi. Gaji perempuan atau istri lebih tinggi masalah nggak teman-teman sekalian dibanding dengan gaji suami? Kira-kira kalau istrinya punya gaji lebih besar, boleh apa enggak daripada gajinya suami? Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ketika para perempuan ini pulang ke rumah dan merasa sombong di hadapan suaminya, merasa gaji saya lebih tinggi, posisi saya lebih tinggi, sehingga dia tidak menempatkan diri sebagai seorang makmum lagi. Itu yang jadi masalah. Perceraian terjadi itu bukan karena gaji istri lebih besar, bukan. Namun karena istri merasa sombong dan lebih tinggi daripada suaminya. Betul nggak bapak-bapak semuanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak-bapak itu dia qawwam, dia pemimpin, dia pelindung. Sehingga ini yang sering terjadi. Biasanya para perempuan-perempuan yang sudah bekerja merasa tidak perlu lagi dengan suaminya, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa bisa berdiri sendiri. Tidak begitu. Pahamilah bahwa kita bisa bekerja karena izin, restu dan ridha dari suami, maka tetap setinggi apapun posisimu, sebesar apapun gaji yang kau peroleh, pulang ke rumah tetap patuh tunduk kepada sang suami. Tetap posisi kita adalah makmum dan beliau adalah seorang pemimpin rumah tangga. Beliau adalah qawwam, beliau adalah pemimpin kita. Begitu teman-teman sekalian. Jadi pastikan mendapatkan restu dan ridha dari sang suami. Kemudian yang kedua, pastikan sebagai seorang muslim, muslim mengatur cara berpakaian untuk wanitanya. Dan saya yakin Masya Allah di sini mayoritas pastilah sudah atau bahkan semuanya ya pastilah sudah menutup aurat. Kita tinggal di negara mayoritas Islam, mustahil nggak tahu bahwa jilbab itu wajib. Kecuali ibu tinggalnya di gurun mana, di hutan belantara mana, itu oke. Tapi nggak apa-apa, bagi teman-teman yang belum itu berproses. Nggak ada sesuatu yang instan, nggak. Saya pribadi juga dulu nggak pakai jilbab. Tapi pelan-pelan kita belajar untuk menutup aurat kita dengan baik, pelan-pelan. Jadi kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang netizen ini kalau kita lagi pakai, namanya orang baru belajar ya teman-teman sekalian, kita pakai besoknya buka, pakai kemudian buka. Nanti netizen bilang dasar kerdus, kerudung dusta, mendingan gak usah pakai. Kadang-kadang mulut kita tajam banget dan gak boleh kayak gitu ya teman-teman sekalian. Orang lagi belajar ya. Saya ingat adik saya, bapak dan ibu adik saya namanya Ria Ricis. Kenal gak? Nah, mirip gak mukanya sama saya ya.
Dia mini, saya jumbo, itu aja bedanya ya. Jadi Ria Ricis juga dulu gitu, dia latihan ya, kadang-kadang dia pakai, dia sekolah kadang pakai, kemudian ke mall dia buka, kemudian nggak apa-apa kan Mbak Oki, saya katakan nggak apa-apa, orang lagi belajar, tapi kita dampingi terus menerus. Pastikan ketika kita bekerja pelan-pelan kita menutup aurat dengan baik. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Yudnina 'alaihina min jalabibihina dzalika adana yufrafna fala yudain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh sehingga kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi fungsi jilbab adalah sebagai pelindung bukan sebagai penghias. Mohon izin, saya suka bilang gini. Teman-teman semua yang para akhwat, para umahat, ibu-ibu, teman-teman perempuan ini, coba kita pelan-pelan belajar untuk yang pakai kerudung, jangan kerudung sakaratul maut. Tahu nggak kerudung sakaratul maut, Pak? Bapak nggak tahu nih kayaknya ya. Ibu-ibu tahu nggak kerudung sakaratul maut? Itu dicekak di lehernya, ngeliat ke sana susah, ngeliat ke sini susah ya, nggak bisa nafas ya. Ada tuh yang begitu. Saya dulu kayak gitu masalahnya. Saya membicarakan diri saya sendiri ya. Jadi dulu dicekek gitu, dililit ya. Tinggal di atas ya, kerudung gantung diri ya, kerudung bunuh diri gitu ya. Karena saya dulu begitu, jadi ngeliat ke sana susah ya Allah, ngeliat sana susah, napasnya susah, kecekek gitu. Jadi pakai kerudung itu adalah sebagai pelindung, dia bukan sebagai penghias. Ada juga orang pakai kerudung kembang 7 rupa, terlalu banyak gitu ya. Ini mau fashion show, mau kerja nih gitu ya. Jadi balik lagi bahwa teman-teman boleh saja bekerja, silahkan. Dengan menutup aurat dengan baik, yakni dalam surah Al-Ahzab 59. Adapun yang belum, kita berproses pelan-pelan dan kita ajak teman-teman kita. Saya teringat saya dulu pakai jilbab umur 16 tahun teman-teman sekalian, dan sampai hari ini saya ingat banget wajah-wajah orang-orang yang mengatakan selamat ya Oki, semoga istiqamah, saya punya baju panjang, saya punya kerudung panjang, ini kamu pakai. Saya ingat wajah-wajah itu, wajah orang-orang salehah yang membantu saya di awal-awal hijrah. Kemudian yang ketiga ya. Berikutnya ini juga sangat penting teman-teman sekalian, bahwa di dalam melakukan pekerjaan pastikan teman-teman semua tidak melakukan apa yang namanya, yang ketiga adalah tabarruj atau memamerkan kecantikan terlalu berlebih-lebihan. Ini ada dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Janganlah memamerkan perhiasan seperti orang jahiliyah yang pertama. Maknanya adalah silakan berhias dengan hiasan yang seadanya ya, bukan macam-macam ya, nanti orang ini ondel-ondel atau apa nih gitu ya, terlalu berlebih-lebihan. Jadi itu ada beberapa panduan-panduan. Kemudian ini juga penting sekali teman-teman sekalian, yang keempat ya, jangan melunakkan atau memerdukan, merendahkan suara sehingga ada orang-orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadap kita. Dalam surah Al-Ahzab 32 menjadi panduan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu tunduk dalam berbicara atau melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis." Ibu-ibu tahu kan memerdukan suara, yang gitu-gitu suaranya. Ada tuh dilembut-lembutkan, dimerdu-merdukan di depan lawan jenis. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu melakukan hal demikian sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucaplah perkataan-perkataan yang baik. Dalam Quran ada cerita nih, dalam surah Al-Qasas ayat ke-25, anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam ada 2 orang. Pada saat itu mereka menunggu lama sekali karena banyak sekali para laki-laki yang mengambil minum untuk hewan ternak mereka. Nabi Musa dari kejauhan melihat 2 perempuan itu. Kenapa kamu nggak ke sana? Begitulah istilah kalau kita bahasakan dalam bahasa yang sekarang. 2 perempuan itu tidak mau ikhtilat. Dia tidak mau terlalu bercampur baur terlalu dekat dengan para laki-laki. Laki-laki dan perempuan berteman, bersosialisasi silahkan. Tapi tetap tidak bisa terlalu bercampur. Kalau seorang muslim dan seorang muslimah tidak bisa terlalu bercampur. Makanya anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam ini menunggu sampai para laki-laki itu semuanya selesai, barulah mereka mengambil air supaya tidak terlalu berdekatan, berdempetan, ikhtilat lah istilahnya, bercampur baur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menolong mereka, dan lihat apa yang dikatakan oleh 2 anak Nabi Syuaib alaihissalam, singkat, padat, jelas, penuhi bawah dengan bicara dengan baik. Mereka hanya mengatakan untuk ucapan terima kasih, sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar memberikan balasan terhadap kebaikanmu karena engkau telah memberikan minum pada hewan ternak kami. Titik. Jadi kadang-kadang, mohon izin teman-teman sekalian, ini konteksnya untuk para wanita-wanita. Kadang-kadang terlalu sering bertemu
ditambah adanya peluang-peluang untuk bersama, itu bisa menjadi sebuah hal yang membahayakan kalau tidak ada batas. Betul nggak teman-teman sekalian? Dimulai dari obrolan ringan, lama-lama mulai curhat. Nah itu kalau curhat udah mulai bahaya tuh. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kalau dia sudah mulai curhat, artinya dia sudah mulai membuka diri. Kemudian yang lainnya menunjukkan empati, itu sudah mulai sangat bahaya sekali. Jadi jangan main api kalau nggak mau kebakaran, istilahnya begitu. Jangan coba-coba kalau nggak mau terjadi sesuatu yang kita nggak duga dan kita nggak percaya bahwa kita bisa melakukan hal yang demikian. Apa yang dikatakan oleh dua anak Nabi Syuaib ini teman-teman sekalian adalah perkataan yang jelas, tegas. Beliau nggak mengatakan makasih ya kamu tuh baik banget deh udah bantu kamu my hero. Kamu segalanya dan sebagainya, tidak. Dia mengucapkan ayahku mengundang kamu karena kamu telah berbuat baik kepada kami. Karena memberikan minum hewan ternak kami. Singkat padat jelas. Tetap santun, tetap baik dengan obrolan yang baik Masya Allah. Tapi tetap ada wibawa sehingga lawan jenis yang bukan mahram menjadi respect kepada wanita-wanita yang salehah ini. Berikutnya teman-teman sekalian, ini juga sangat penting. Ini panduan-panduan dalam bekerja yang kita pikir perlu untuk senantiasa diingatkan terus-menerus. Karena ini tema yang diberikan kepada saya pun menasihati diri saya sendiri. Menjaga pandangan itu juga perlu. Menjaga pandangan teman-teman sekalian bukan bermakna teman-teman nunduk terus, enggak juga. Artinya adalah dalam surah An-Nur ayat 30-31, itu ada yang namanya menjaga pandangan. Artinya kalau ada sesuatu yang kira-kira membahayakan dan kita tahu kita lemah akan itu, maka biasanya orang-orang yang saleh dan salihah dia betul-betul akan menjaga pandangannya. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan pada laki-laki beriman, pada perempuan beriman, jaga pandangan dan jaga kemaluan. Biasanya semuanya dimulai dari pandangan, kalau tidak dijaga nanti akan menuju kemana-mana. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, ini juga sangat penting, pastikan apa yang kita lakukan itu aman dari fitnah. Artinya adalah kita bekerja tadi ya, kita bekerja niatnya adalah kita mau menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang penuh manfaat dengan keilmuan kita. Kita bekerja tujuannya adalah untuk mendapatkan salah satunya penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Tujuannya baik, tujuannya lurus, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan pun kita akan fokus untuk melakukan yang terbaik dan terhindar dari berbagai macam fitnah. Artinya adalah jangan menjerumuskan diri kita yang mana orang-orang bisa mengiring orang-orang untuk memberikan fitnah kepada kita, terutama dalam berkaitan dengan lawan jenis. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya kembali menceritakan bagaimana wanita-wanita di zamannya Rasul itu banyak sekali yang bekerja. Masya Allah luar biasa. Kita lihat Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang pembisnis. Beliau digelari sebagai wanita suci, padahal beliau adalah janda. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga dirinya. Sehingga orang-orang respect dengan kewibawaan yang beliau miliki. Orang-orang suka, banyak sekali yang ingin melamar Siti Khadijah tapi beliau tidak mau. Dan akhirnya beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, Siti Khadijah mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, hartanya banyak. Beliau juga bekerja, Masya Allah. Harta yang banyak itu beliau bantu tidak hanya untuk keluarga tapi juga pastinya untuk dakwah. Jadi teman-teman ini kadang-kadang kita ini bekerja, ada yang kita memenuhi kehidupan perekonomian keluarga, ada juga yang memang kita untuk sedekah aja semuanya, ada juga yang begitu. Istri Rasulullah yang lain namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, beliau digelari dengan nama Ummul Masakin teman-teman sekalian. Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Beliau bekerja sebagai penyamak kulit binatang dan beliau menjual dan beliau dapat upah, dari upahnya itu beliau sedekah. Ingat tadi kalau uang istri kita mau sedekah, suka-suka kita mau sedekah tanpa harus izin dengan suami. Sebetulnya begitu. Tapi dalam rumah tangga kadang-kadang aturan setiap rumah tangga kan beda-beda ya. Ada suami istri yang berkomitmen harus saling tahu satu sama lainnya silahkan. Tapi prinsip dasarnya adalah kalau itu uang istri kita bisa bebas menggunakannya untuk apapun. Sebagaimana istrinya Rasulullah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha yang beliau digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Beliau bekerja bukan untuk menafkahi keluarga, bukan. Beliau bekerja untuk bisa bersedekah lebih banyak kepada banyak orang. Kemudian kita lihat teman-teman sekalian, berbagai macam jenis profesi di zamannya Rasulullah SAW. Berikutnya ada Asma binti Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau ini bekerja untuk membantu suaminya. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Zubair menikahiku
sedangkan dia tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Akulah yang mengurusnya, memberinya makan, aku pula yang mengairi pohon-pohon kurma, mencari air, mengadon, dan sebagainya. Aku juga mengusung kurma yang dipotong Rasul dari tanahnya Zubair, dan sebagainya. Jadi sang istri ini membantu perekonomian sang suami. Itu sudah ada sejak zaman dulu, dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Jadi kalau teman-teman sama nih seperti Asma ataupun yang lain-lain, Sayyidatina Asma, maka Masya Allah hal yang sangat luar biasa asalkan selalu ada ketawaduan, rendah hati pada diri kita. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita. Kadang-kadang yang jadi masalah kalau kita sudah ungkit-ungkit, saya udah bayar listrik, bayar dapur, bayar ini, bayar itu. Kadang-kadang yang diungkit-ungkit itu menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah masalah. Tapi kalau kita minta sama Allah, la haula wala quwata illa billah, kita mau kerja yang betul, kerja yang lurus ya Allah, kerja yang baik. Insya Allah Engkau maha tahu apa yang aku lakukan, dengan ini mudah-mudahan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah pula. Maka Allah akan lindungi pekerjaan teman-teman, Allah akan lindungi rumah tangga teman-teman semua. Kemudian kita juga lihat ada seorang wanita yang bekerja juga, namanya Ashifa binti Abdullah. Beliau adalah wanita Mekah yang pandai baca dan tulis. Dan beliau juga mengajari wanita-wanita muslimah untuk bisa baca dan tulis. Termasuk muridnya dari Ashifa binti Abdullah ini adalah Hafsah radhiyallahu anha, salah satu istrinya Nabi. Dan beliau diberi tugas sebagai pemimpin dalam masalah pasar, teman-teman sekalian, mengurusi urusan pasar. Juga sudah ada wanita bekerja. Ada juga wanita bekerja lainnya, namanya adalah Ummu Salim binti Malhan, yaitu penata rias, pengantin. Nah, jadi profesi-profesi penata rias itu udah ada juga dari zaman dulu. Jadi wanita-wanita ini bekerja. Di satu sisi beliau adalah seorang istri, beliau adalah seorang ibu, namun juga beliau bekerja. Wanita-wanita lainnya akan saya sampaikan kemudian. Saya teringat bahwa saya ingin menyampaikan juga pada teman-teman semua, kadang-kadang dalam proses kita bekerja, kadang-kadang kita ada rasa kok saya bekerja dengan baik nggak diapresiasi, kok saya bekerja dengan baik tidak dilihat, kadang-kadang begitu. Ini mumpung saya ingin selipkan pada teman-teman semua. Maka nasihat buat saya dan diri kita semua, teman-teman yakinlah yang namanya berlian, mau terkubur sekubur apapun, orang akan tahu lama-kelamaan dia berlian. Bangkai juga begitu. Kalau kita berbuat kejahatan, kecurangan, kezaliman, mau dia terkubur, tersembunyi rapat-rapat, lama-lama juga akan tercium bangkainya. Betul ya teman-teman sekalian? Maka kita jadikan kalau kita bekerja niat ya Allah, lillah ya Allah, niat karenamu ya Allah. Bekerja ini adalah bagian dari ibadah kepadamu ya Rabb, supaya saya bisa melakukan sebuah kontribusi di jalan kebaikan ini, supaya saya bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan begitu kita pasti akan lurus teman-teman sekalian, akan lurus insya Allah. Dan kita yakin saja, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah Allah pasti akan balas. Sebaliknya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kejahatan sebiji zarah Allah pasti akan balas. Pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita. Kejahatan yang kita lakukan pun akan kembali untuk diri kita. Jadi dalam melakukan pekerjaan apapun, teman-teman sekalian termasuk saya dan kita semua, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ada peluang buat ini, ada peluang buat itu, teman ngajak ini, teman ngajak itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Dan kadang-kadang jadi orang yang lurus, jadi orang yang baik itu memang tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi insya Allah sepanjang teman-teman meminta tolong kepada Allah, istiqamah dan punya prinsip, Allah akan jaga. Insya Allah teman-teman akan lihat bagaimana Allah memberikan rewards atas sebuah kebaikan, ketulusan, totalitas yang teman-teman lakukan dalam mengemban amanah-amanah ini. Sebelum saya menyampaikan lagi tentang wanita-wanita yang hebat teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim dan muslimah, nasihat buat saya, kita diminta oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Kita dijuluki umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain dalam perbuatan buruk, dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan kezaliman. Kamu adalah umat terbaik yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Itu tugasnya hamba-hamba Allah. Atau teman-teman, kadang-kadang teman-teman dalam sholat, teman-teman sering baca surah Al-Asr. Itu juga Masya Allah. Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-asr.
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ayat kalau kita renungi, kita pasti akan semangat bekerja bersama-sama dalam tim untuk betul-betul lurus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini dikatakan, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Izinkan saya Bapak dan Ibu memberikan analogi dalam surah Al-Asr ini supaya kita hidup dan bekerja betul. Terserah orang mau ngomong ini, mau ngomong itu, tapi apa yang saya lakukan berada di jalannya Allah betul lurus. Kalau kita betul lurus, kita nggak peduli mau dipuji, alhamdulillah, dicaci maki nggak apa-apa, nggak ngefek. Yang kita cari bukan perhatian si A, si B, bos ini, bos itu, enggak. Yang kita cari adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Diapresiasi enggak, diapresiasi, dihina, dicaci maki, dipuji enggak, akan mengurangi kelurusan kita dalam beramal saleh, dalam bekerja yang baik itu. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tadi, kita ibaratkan dengan kita semua demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bayangkan kita semua dalam lautan dan kita semua tenggelam dan pingsan dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman. Beriman itu artinya sadar. Maka ketika kita pingsan dan tenggelam, cara nyelamatin diri sendiri apa? Sadar dulu. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh itu apa? Berbuat baik. Setelah kita sadar, kita tahu kita tenggelam pingsan dalam kerugian ini, dalam laut yang sangat dalam, maka kita beramal baik untuk menolong diri kita sendiri. Caranya apa? Kita berenang ke atas. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran. Ketika kita berenang ke atas, kita lihat, di bawah kita masih banyak teman-teman kita semuanya tenggelam, pingsan. Bahaya buat mereka nih. Ternyata kita nggak bisa berenang ke sana sendirian, nggak bisa. Nggak bisa. Kita sayang sama teman-teman kita yang tenggelam dan pingsan, nggak bisa. Gak mungkin kita sendirian ke atas, gak tega. Kita sayang sama mereka yang tenggelam dan pingsan ini. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran. Turun ke bawah. Temanku, bangun. Engkau dalam keadaan bahaya. Bangun, bangun, bangun. Bangun semuanya. Mereka yang menasihati dalam kebenaran. Apa yang kau lakukan itu tidak betul. Engkau pingsan, tenggelam, terlalu dalam. Membahayakan dirimu. Bangun, bangun teman-temanku. Bangun saudaraku, bangun ayah ibuku, adik-adikku semuanya bangun. Setelah bangun, mereka sadar dan menasihati dalam kesabaran. Berenang bersama-sama ke atas, sebagian dari mereka bilang, gak mau ke atas, susah, capek, gak bisa. Udah biarin aja tenggelam sama yang lain. Mereka yang menasihati dalam kesabaran. Sabarlah wahai saudaraku, jalan menuju kepada kebenaran, jalan menuju kepada keselamatan tidak mudah. Tapi kita bisa kalau kita sama-sama. Kamu sendiri gak akan bisa, gak akan kuat. Tapi kita bisa kalau kita sama-sama. Saling bergandengan tangan, saling mengingatkan satu sama lain. Kita semua bergandengan, kita sama-sama menuju kepada jalan keselamatan. Bisa. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Asr teman-teman sekalian. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Mudah atau susah? Susah kalau engkau sendirian. Tapi mudah kalau berjamaah. Mudah kalau sama-sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ada sekiranya teman-teman yang jauh melenceng, kita sayang padanya, kita tidak mau abai. Kita mau peduli dengannya sebagaimana dalam surah Al-Asr tadi. Maka dengan makanya umat Islam ini nggak boleh terpecah belah, dia harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kita bersatu, yang mempersatukan apa? Masjid nih. Ini masjid tempat persatuan teman-teman sekalian. Makanya kalau ada teman-teman muslim yang jarang ke masjid, ajak ke masjid. Ini tempat persatuan yang mengikat hati-hati kita. Betul nggak teman-teman sekalian? Yang mengikat hati-hati kita. Persahabatan yang paling abadi itu persahabatan yang terikat karena kecintaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau persahabatan karena kepentingannya udah selesai ya nggak bersahabat lagi. Tapi kalau kepentingannya adalah Allah dan agama Allah, dakwah, Masya Allah, teman-teman akan abadi persahabatan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini Allah ikat hati-hatinya, ya, hati yang senantiasa terikat kepada Allah. Sehingga kalau ada yang gak beres dari teman kita nasihati. Kalau ada yang betul yang dia lakukan maka kita dukung. Begitu teman-teman sekalian. Singkat yang saya sampaikan. Berikutnya seperti janji saya tadi, saya ingin memberikan cerita-cerita mengenai wanita-wanita yang hebat luar biasa.
Ada namanya Nusaibah binti Ka'ab yang menunjukkan betapa wanita itu punya power yang hebat. Walau di satu sisi mengerti akan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu. Nusaibah binti Ka'ab, Masya Allah luar biasa. Beliau disebut sebagai perisainya Rasulullah SAW. Seorang wanita ada kalanya dia bersifat lembut, ada kalanya dia bersifat tegas. Dia punya prinsip-prinsip, dia punya jati diri sebagai seorang muslimah. Nusaibah binti Ka'ab teman-teman sekalian, beliau itu biasanya mengobati para pasukan-pasukan muslim yang terluka pada saat perang atau memberikan makanan-makanan. Tapi ketika terjadi perang Uhud tahun 3 Hijriah teman-teman sekalian, ya, apa yang terjadi pada saat itu Rasulullah dalam keadaan genting. Rasulullah sudah hampir saja dilukai oleh para musuh di perang Uhud. Nusaibah binti Ka'ab ini membuktikan perempuan-perempuan yang berani, yang punya prinsip, yang benar itu benar, yang salah itu salah, berani dalam membela sebuah kebenaran. Maka Nusaibah binti Ka'ab dengan gagah beraninya turun ke medan perang dan menjadi perisainya Rasulullah SAW, menjaga Rasul agar tidak terluka. Dikatakan Nusaibah binti Ka'ab terkena belasan tusukan pedang. Beliau pingsan dan ketika bangun yang pertama kali ditanya adalah bukan tentang dirinya, bukan tentang anak-anaknya. Yang pertama kali ditanya adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Kita perlu wanita-wanita yang seperti ini pun pastinya, bapak-bapak yang seperti ini. Yang kalau kita lihat kebenaran, kita dukung kebenaran. Insya Allah dengan berjamaah kita bisa. Kalau kita lihat kemungkaran, kita tidak diam. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat sebuah kemaksiatan, ketika engkau melihat sebuah kemungkaran, maka halau dengan kekuasaanmu atau dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalaupun nggak bisa ingkari dalam hati itu perbuatan yang paling engkau benci, perbuatan maksiat yang buruk yang kita nggak suka, maka itulah selemah-lemahnya iman. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku ini bukan orang saleh, tapi aku cinta dengan orang-orang saleh, suka berkumpul dengan orang-orang saleh. Aku juga orang yang paling benci buat dosa, walaupun kadang-kadang aku juga masih buat dosa. Artinya kita memang gak sempurna, kita bukan orang baik tanpa dosa. Tapi kita mau jadi orang baik, mau berubah jadi orang baik, lebih baik. Dan kita mau agar kebodohan-kebodohan di masa lalu Allah hentikan dan kita berubah terus berkontribusi untuk agama Allah SWT. Mohon izin agak cerita sedikit yang lain sebelum saya cerita tentang wanita-wanita yang hebat ini. Teman-teman ingat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dulu memusuhi Islam. Beliau sangat benci pada Islam, sangat benci pada Nabi. Mengubur bayinya hidup-hidup. Orang-orang takut karena beliau adalah orang yang pandai bergulat. Namun ketika masuk Islam, bertaubat-taubatan yang nasuha, berhenti dari maksiat, menyesal, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin, maka lihatlah Masya Allah, Allah tempatkan Sayyidina Umar bin Khattab bersebelahan makamnya dengan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Kita ini pendosa, gak ada manusia yang bersih tanpa dosa, gak ada. Kita kadang-kadang buat dosa dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang kita buat dosa dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita. Namun sebaik-baik orang yang buat dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah gak pernah panggil kita dengan sebutan wahai penzina, wahai koruptor, wahai pencuri, wahai anak durhaka. Gak pernah. Siapapun yang buat dosa, Allah cuman panggil dengan kalimat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan panggilan kepada kita para pendosa dengan kalimat wahai orang-orang yang melampaui batas. Ya Rabb, Allah enggak panggil kita wahai penzina, wahai koruptor, wahai pencuri, wahai pendusta, wahai penghibah, enggak. Baik sekali ya Allah teman-teman sekalian. Allah panggil kita dengan kalimat yang sangat santun Masya Allah. Apa kata Allah? Wahai kalian yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis dikatakan berapapun banyak dosa yang kau lakukan, kau katakan pada Allah, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni saya, Allah ampuni. Sampai kapan? Sampai engkau bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Berkaitan dengan pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari pastinya. Sebagai makhluk yang penuh dengan dosa dan Allah tutup kesalahan, Allah tutup aib kita, Allah tutup keburukan kita. Orang lihat kita yang indah-indahnya saja, orang lihat kita yang baik-baik saja. Andaikan Allah buka siapa sesungguhnya diri ini, terlihatlah siapa sesungguhnya diri yang menjijikkan ini teman-teman sekalian. Maka Masya Allah, Allah luar biasa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena syaitan akan bilang begini,
Ngapain engkau bertobat? Ngapain engkau berbuat baik? Engkau itu pendosa, sudah terlanjur banyak dosa yang kau buat. Allah gak akan mengampuni. Tapi Allah membantah kalimat itu. Ingat syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ada golongan dari jin dan manusia yang membisik-bisikkan kita berbuat buruk, berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat curang. Gak mudah jadi orang baik teman-teman sekalian. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW selalu mendoakan dengan doa ini. Ya muqallibal quluba, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Engkau maha pembolak-balik hati, ya Allah. Hari ini kami maksiat, besok kami taubat. Hari ini buat dosa, besok buat baik, ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini atas agamamu, ya Allah. Teman-teman sholat, teman-teman bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Begitu kan teman-teman sekalian? Saking susahnya untuk istiqamah. Gak mudah jadi orang baik, gak mudah jadi orang lurus teman-teman sekalian. Mudah kalau mungkin kita berada di pesantren ahlul Quran, yang semuanya Quran, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan manusia yang berbagai macam ragam, dengan berbagai macam latar belakang. Wallahu a'lam, seperti apa? Tapi minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Berikan kekuatan untuk berbuat baik ya Allah, berikan kekuatan untuk meninggalkan dan benci pada perbuatan-perbuatan buruk ya Allah. Ada doa juga teman-teman sekalian untuk kita terhindar dari hal-hal yang maksiat-maksiat yang mencelakai diri kita itu. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, perbuatan zalim itu kan ada 3. Zalim pada Allah kalau kita menyekutukan Allah. Zalim pada orang kalau kita jahat sama orang. Zalim pada diri sendiri kalau kita buat dosa. Kenapa? Kalau kita buat dosa kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita masuk ke nerakanya Allah. Allah gak pengen kita masuk neraka. Kita lah yang menjerumuskan diri kita sendiri. Allah sudah kasih panduan, Quran. Kenapa gak dibaca? Kenapa gak tadabbur? Kenapa gak dihafalin? Kenapa gak diamalkan? Jadi kalau kita buat dosa kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Jangan salah teman-teman sekalian. Kata Allah tadi apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan kembali untuk dirimu. Kejahatan yang engkau lakukan pun akan kembali untuk dirimu. Jangan salah. Jadi kembali lagi tadi agak intermezzo sedikit mengenai kita betul-betul minta sama Allah. Memang tidak mudah ya Rob, tapi insya Allah la haula wala quwata illa billah. Allah berikan kita kesabaran, sabar dalam melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, sabar itu ada 3 teman-teman sekalian. Dalam melakukan amal soleh atau ibadah butuh kesabaran. Dalam meninggalkan maksiat, keburukan, kezaliman, dosa butuh kesabaran. Dalam menghadapi ujian-ujian Allah juga memerlukan kesabaran. Kita minta kesabaran kepada Allah untuk bisa sabar jadi orang baik, sabar jadi orang lurus, sabar dalam membenci kemaksiatan. Dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa supaya kita istiqamah di jalan kebaikan dalam melakukan pekerjaan kita teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah doanya adalah di Quran ya kayaknya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa itu. Ya Allah, jangan kembalikan aku ya Allah kepada kehidupanku yang kemarin yang penuh dengan dosa, maksiat. Setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepadaku ya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Begitulah ya dalam menjalankan pekerjaan ataupun peran kita sebagai ibu, kah, ayah, kah, suami, kah, istri, kah di bidang pekerjaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang amanah. Muslim itu punya kepribadian yang amanah. Amanah itu tidak khianat. Amanah dengan pekerjaan-pekerjaan. Teman-teman saya izin cerita sedikit. Mungkin teman-teman di sini ada sumpah profesi atau apapun itu, saya tidak tahu. Tapi di pekerjaan kami pun, kami diminta sumpahnya teman-teman sekalian. Ketika 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih, sebelum kami syuting di Mesir pada saat itu kami diminta sumpahnya. Di sumpah itu kami ingat perkataannya adalah, demi Allah, ketika Allah mentakdirkan kami dikenali oleh banyak orang, maka kami akan menjaga perilaku, perkataan, perbuatan kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Saat itu usia saya 19 tahun, saya gak paham dengan apa yang saya ucapkan. Tapi karena menyebut nama Allah hati saya bergetar teman-teman sekalian. Dan itu menjadi panduan sampai hari ini, walaupun saya manusia yang penuh salah, penuh khilaf, penuh dosa. Tapi hari ini itu menjadi panduan. Bahwa Allah memberikan amanah kepada saya dan teman-teman lainnya untuk menjalankan sebuah tugas. Dan ingat kita semua punya tugasnya masing-masing. Dan kita adalah semuanya da'i. Dan da'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita ajak orang lain menuju kepada jalan kebaikan, kita mengajak orang lain dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apapun profesi kita, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berani dalam sebuah kebenaran dan menghalau berbagai macam kemaksiatan insyaallah dan tidak berpecah belah.
bersatu umat Islam, dan kekuatan umat Islam itu ada di masjid ini. Maka mudah-mudahan lewat masjid ini maka mewarnai seluruhnya dengan nilai-nilai kebaikan insyaallah. Teman-teman berikutnya, tadi saya katakan ada Nusaybah binti Ka'ab, ada juga yang namanya Khawlah binti Azwar. Beliau disebut sebagai pedangnya Allah. Kalau laki-laki pedangnya Allah namanya Khalid bin Walid, kalau perempuan namanya Khawlah. Ini juga seorang wanita yang pemberani. Pada saat itu umat Islam melawan pasukan Romawi, teman-teman sekalian, dan hampir kalah. Dari kejauhan ada orang berjubah hitam, ya, hitam ditutup semuanya, dengan kuda yang gagah berani menebas seluruh musuh pada saat itu. Siapa itu? Perempuan, teman-teman sekalian. Seorang perempuan yang gagah berani dalam membela sebuah kebenaran. Juga Ummu Salamah salah seorang istri Nabi, beliau adalah wanita yang pintar. Jadi seorang wanita dia harus pintar, dia harus berprinsip, dia harus punya niat yang lillah, dan dia berkontribusi, tulus, ikhlas. Nggak diapresiasi, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, maha membalas akan semua kebaikan ketulusan hati yang kita lakukan, insya Allah. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang sangat pintar, istrinya Rasul. Pada suatu ketika Ummu Salamah memberikan nasihat dan masukan kepada Rasul. Pada saat banyak sekali para sahabat Nabi yang tidak mau melakukan perintahnya Nabi di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Maka Ummu Salamah memberikan masukan yang brilian. Wahai Nabi, tidak perlu bicara, lakukan saja. Menyembelih hewan, memotong atau mencukur rambut, nanti mereka akan mengikuti. Maka Nabi mengikuti apa yang menjadi saran Ummu Salamah dan itu berhasil. Intinya adalah dari kisahnya Ummu Salamah kita belajar, wahai para wanita, teruslah belajar. Belajar nggak mesti harus S1, S2, S3, profesor. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa teruslah belajar. Banyak membaca, banyak belajar, banyak mendengar, menambah ilmu kita terus menerus. Allah menyuruh kita untuk belajar dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya orang belajar, orang berilmu bukan membuat dia nggak takut sama Allah. Semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin dia banyak ngaji, semakin dia tambah ilmunya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya. Kepintarannya membuat dia jadi zalim, kepintarannya membuat dia jadi jahat, kepintarannya membuat dia jadi semena-mena. Tidak. Makanya dalam agama ini kita disuruh baca dengan nama Tuhan kita. Artinya baca yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau beriman, engkau berilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Maka closing statement saya pada hari ini teman-teman sekalian, nasihat buat diri saya. Allah beri kita amanah, teman-teman bekerja dalam lingkungan yang umum. Siapa yang bisa menjaga teman-teman sekalian? Selain aktivitas-aktivitas yang di masjid. Yang bisa menjaga teman-teman lurus istiqamah di jalan kebaikan adalah Al-Quran. Itu yang paling bisa menjaga teman-teman semua. Makanya untuk kita, untuk saya, Al-Quran tidak hanya sebagai hudalin nas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk orang-orang beriman. Tapi, atau petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Quran tidak hanya sebagai huda, sebagai petunjuk, tapi dia juga sebagai obat. Dia obat hati yang gelisah, obat hati, obat fisik. Kalau teman-teman sakit, teman-teman baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup dan dieluskan ya ke badan yang sakit. Dan obat dari sihir. Teman-teman percaya sihir itu ada? Dalam kehidupan ini ada orang suka, ada orang gak suka, itu pasti. Ada orang cinta, ada orang dengki, itu pasti. Makanya dalam surah Al-Falaq ada doa supaya kita terhindar dari orang-orang yang dengki. Itu pasti. Pasti itu ada lovers, ada haters, itu pasti. Sebagaimana Rasulullah, ada yang cinta, ada yang gak cinta, pasti. Maka apa bentengnya? Syafakillah. Bentengnya adalah Al-Quran. Teman-teman tahu, zikrullah, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Makanya mohon izin teman-teman silakan letakkan di tas teman-teman atau di handphone teman-teman semua Al-Quran. Setiap hari, Al-Quran gak bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, gak bisa teman-teman sekalian. Dia setiap hari, awali hari dengan Quran. Teman-teman misalnya habis sholat zuhur, teman-teman baca 1 halaman misalnya. Nanti sholat asar 1 halaman. Tapi setiap hari harus bersama dengan Quran teman-teman sekalian. Itu benteng yang luar biasa. Selain puasa dan sebagainya, Al-Quran adalah benteng. Untuk kita on the track, di jalan yang baik, di jalan yang lurus ini insya Allah. Dan terakhir banget, dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, apakah kamu merasa setelah kamu mengatakan beriman kamu tidak diuji? Siapapun yang beriman, siapapun yang jadi orang baik, siapapun yang jadi orang saleh dan salehah, pasti, gak mungkin, pasti ada ujian-ujian yang menyertainya untuk Allah lihat siapa yang mampu bertahan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling baik amalannya.
Dan ending dari kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan ini adalah kita mau ya Allah di akhir hidup kita ya Allah. Allah panggil dengan kalimat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mau akhir hidup kita dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Nanti kalau sudah kembali kepada Allah, di depan pintu syurga, malaikat akan menyambut dengan kalimat, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam kebaikan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Masuk ke dalam surga yang abadi ini. Begitulah teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap langkah, setiap ucap pun saya yang mengucapkan ini. Allah jaga, Allah berikan keistiqamahan. Masih banyak orang-orang baik di negeri ini teman-teman sekalian. Yang tidak mudah tapi kita bisa kalau kita bersama-sama insya Allah. Dan semoga selalu menjadi orang-orang yang amanah. Nasihat buat saya, bukan menjadi orang-orang yang khianat. Orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang berdusta. Dan Allah lindungi setiap langkah, setiap ucap, setiap gerak ya Rob. Allah lindungi dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi, meridhai setiap langkah teman-teman. Allah jaga orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang selalu ingin dekat kepadanya dan menginginkan kebaikan untuk negeri ini. Kita sama-sama ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Rabb. Negeri yang makmur insya Allah. Yang isinya orang-orang baik insya Allah. Mudah-mudahan melalui di KPK ini dan menyeluruh kemana-mana insya Allah. Kita bisa wujudkan bangsa kita yang kita cinta yang penuh dengan kemakmuran yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali ya rekan-rekan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustazah Oki. Izin Ustazah berkenan untuk tanya jawab. Baik, kami persilahkan satu orang yang ingin bertanya dengan Ustazah Oki boleh mengangkat tangan. Nanti akan kita susul ke lokasinya. Mungkin dari bapak-bapak juga diperbolehkan. Oke, kami persilahkan Mbak. Assalamualaikum Ustazah, perkenalkan saya Vina. Saya mau nanya tadi kan Ustazah sampaikan kita sebagai wanita dalam bekerja kan harus mendapatkan ridho dari suami ya. Nah, bagaimana kondisinya ketika kita perempuan bekerja, lalu di jam kerja, suami itu ngubungin kita untuk segera pulang di rumah. Karena dibutuhkan di rumah. Tapi di satu sisi kita nggak dapat izin dari atasan kita, karena ada pekerjaan yang memang hari itu harus kita selesaikan. Nah, sebagai istri tuh kita bagaimana? Apakah itu nanti kita jadi melanggar ridhonya suami untuk bekerja atau gimana? Baik, mohon izin dengan segala macam kefakiran ilmu dan kebodohan saya teman-teman sekalian. Rasa-rasanya ada komunikasi yang belum terjalin baik kalau hal ini terjadi. Kita sudah bekerja dan biasanya kalau kita bekerja pastinya suami tahu aturan-aturan pekerjaan kita seharusnya. Suami tahu kapan kita pulang, kapan kita pergi, harusnya seperti itu. Kecuali ada komunikasi-komunikasi yang buntu di situ. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi yang hanya ingin saya sampaikan adalah mohon izin sekali teman-teman sekalian. Kita tahu banyak sekali perceraian terjadi. Kenapa? Pertama karena buntunya komunikasi. Macam-macam ya. Kedua KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya fisik, verbal, finansial, seksual. Itu adalah juga pemicu. Orang ketiga atau mertua atau siapa-siapa itu juga jadi pemicu lah. Tapi intinya salah satu yang juga membahayakan adalah komunikasi. Jadi ketika hal itu terjadi, ini dilematis karena di satu sisi kita punya amanah yang kita nggak boleh khianat dengan amanah dari pekerjaan kita. Di satu sisi kita sebagai seorang istri yang sebetulnya suaminya paham dengan pekerjaan dari seorang istri. Karena ada menurut saya, karena ada kebuntuan komunikasi ini boleh tidak ada satu waktu di mana kita akan bicara betul-betul dengan suami. Namun bicara sama suami ini nih sekarang udah banyak bapak-bapaknya udah pada pergi ya. Teman-teman sekalian, ini ada caranya tersendiri teman-teman semua.
Bicara sama suami itu ada caranya tersendiri. Dia nggak bisa langsung, nggak bisa. Kita ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara sama Fir'aun. Apa yang Allah katakan? Ya Musa, doa dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dulu. Ya Allah, lapangkanlah hatiku supaya bicaranya tenang ya Allah. Mudahkanlah urusan dan lepaskan kekakuan ini supaya dia ngerti saya ini maunya apa, saya ini ngomongnya mau ngomong apa. Kadang-kadang kita ngomong suaminya nggak paham. Kadang-kadang kita ngomong ini suaminya salah paham atau suaminya marah-marah dan sebagainya. Jadi awali dengan doa itu dulu. Kedua, Allah bilang kepada Nabi Musa, itu Firaun. Qaulal layyina. Bicaranya yang lemah lembut ya, yang baik ya. Itu sama Firaun. Kita ini manusia biasa ya Bu, saya juga manusia biasa. Kadang-kadang udah tahu pengen harusnya ngomong baik, ngomong lembut, tapi kadang-kadang kesel gitu. Ternyata Allah juga bilang qaulal layyina, ngomongnya yang lembut, yang baik. Itu Firaun, apalagi kepada suami kita sendiri. Untuk bisa seorang wanita ngomong yang lembut, yang santun, yang baik kepada suami, enggak semua perempuan bisa. Enggak semuanya. Kecuali mereka yang punya hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu mengatakan kalau engkau punya masalah dengan orang lain, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi langkah pertama adalah sebelum ya ini kalau itu hal itu belum terjadi ya, langkah pertama adalah perbanyak coba introspeksi diri. Qiyamul lailnya gimana? Qur'annya gimana? Saumnya, puasanya gimana? Hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah sedekat apa? Atau jauh? Atau dekat? Karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan merubah segalanya. Hati yang lapang, diri yang lebih sabar, kata-kata yang lebih manis dalam bertutur, keputusan-keputusan yang tepat yang kita keluarkan dengan lisan kita, nggak buat keputusan pada saat marah, nggak berbicara secara membabi buta pada saat kita marah dan sebagainya. Kedekatan kepada Allah itu membentuk akhlak tersendiri pada diri kita. Jadi itu, kadang-kadang kita menunjuk, kita lupa dengan diri kita sendiri. Kalau itu sudah dijalankan puasanya, mungkin Senin Kamis, atau kalau sudah Senin Kamis tambah lagi deh, kurang sabar nih ya Allah, masih marah nih ya Allah. Mungkin puasa Daud, mungkin puasa Ayamul lebih tengah bulan, masih kesel, masih gak betul nih dalam komunikasi nih. Mungkin baca Qur'annya kurang banyak, Qiyamul lailnya minta sama Allah. Kata Rasulullah apa? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir jam 2 pagi sampai subuh. Siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni, siapapun yang minta apa-apa Allah kasih di sepertiga malam terakhir saat semua orang tidur. Maka minta sama Allah, ya Allah, aku punya dilema, punya permasalahan suami yang tidak paham atau mungkin saya tidak tahu permasalahannya apa, yang begini, yang begitu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang carikan solusi teman-teman sekalian. Setelah itu, berikutnya teman-teman sekalian, ini saya cerita terakhir ya, bagaimana pola komunikasi yang diajarkan dalam agama kita ini. Ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim, pada saat itu anaknya meninggal dunia dan suaminya Abu Talha lagi berperang di jalan Allah. Kata Ummu Sulaim, nanti kalau suamiku pulang jangan ngomong apa-apa ya saudara-saudaraku, aku yang menyampaikan kepada suamiku. Ketika suaminya sampai ke rumah, Ummu Sulaim lihat suaminya capek, suaminya dalam keadaan hati yang tidak menentu, tidak tepat rasanya untuk bicara pada hari ini, pada saat ini. Maka yang dilakukan Ummu Sulaim adalah beliau memasakkan makanan untuk suaminya, membersihkan suaminya, melayani semalaman suaminya. Besoknya suaminya dalam keadaan tenang, sehat, hati yang bahagia, suasana hati yang enak, barulah di saat itu dia bicara. Dengan doa dan segala macam barulah dia bicara. Suamiku, Allah Subhanahu wa taala memanggil anakmu dan sebagainya. Suaminya marah pada saat itu. Namun diadukan pada Rasul, kata Rasul, apa yang dilakukan istrimu itu benar. Jadi, ini pelajaran buat saya. Dalam berbicara ada tempat yang tepat untuk bicara. Ada pemilihan kata-kata yang tepat untuk kita bicara. Ada suasana hati yang kita pandai dalam melihat apakah suasana hatinya tepat. Kalau kita ajak bicara seperti ini, keadaan tepat, tempatnya tepat, pemilihan kata-katanya tepat, dan ternyata nggak bisa langsung pada saat itu juga. Itu yang diajarkan oleh Ummu Sulaim kepada kita teman-teman sekalian. Dalam hati orang yang kita ajak bicara dia tenang. Betul nggak bapak-bapak yang ada di sini ya? Kalau bapaknya lagi pusing gitu ya, istri marah-marah misalnya, atau istri ajak bertengkar dan sebagainya, nggak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Maka dengan hubungan yang dekat kepada Allah, dengan pandai melihat situasi, keadaan, suasana hati. Kadang-kadang mengalah itu bukan berarti kalah, atau minta maaf itu bukan berarti kalah, tapi menunjukkan kelapangan hati. Karena kita nggak mau berseteru terus-menerus dengan pasangan kita atau dengan siapapun itu. Menunjukkan mereka yang bijak, nggak mau terlalu berlarut-larut. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kita terikat dalam sebuah pekerjaan, silakan memilih. Dalam suasana yang seperti itu silakan memilih.
Dan pilihlah yang resikonya paling kecil. Karena dua-duanya sama-sama wajib. Teman-teman terikat dalam sebuah amanah di kantor yang gak bisa ditinggalkan. Sementara teman-teman di satu sisi, kita boleh patuh pada suami selama suami menyuruh pada kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, gak boleh. Kadang-kadang mohon izin, suami-suami sering mengatakan kamu harus patuh sama saya. Bukan patuh yang mutlak teman-teman sekalian. Patuh yang kalau dia menyuruh pada kebaikan kita taat. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan kita bicara baik-baik dengannya. Begitu, itulah gunanya kita terus belajar supaya kita tahu mana yang kita patuh, mana yang kita tidak perlu untuk patuh. Dan kita bisa diskusi dengan kalimat baik-baik. Jadi kalau menghadapi masalah begitu, pilih yang mana yang paling kecil resikonya, itulah yang kita ambil. Karena kedua-duanya pekerjaan itu amanah. Kecuali kalau pekerjaan bisa digantikan oleh orang lain, silakan pulang. Atau pekerjaan sama sekali nggak bisa, maka pahamkanlah sang suami. Begitulah teman-teman sekalian, sehingga kita bisa profesional. Sebagai seorang pekerja profesional, menunjukkan kredibilitas kita. Sebagai seorang istri pun istri yang baik dan patuh, bisa berargumen dengan baik dan santun kepada sang suami, yang mudah-mudahan dengan begitu suami paham. Mungkin begitu, wallahu a'lam, dengan semua kekurangan saya, hanya bisa menyampaikan demikian. Jadi saya pikir semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Doakan saya ya ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya juga masih terus belajar. Dan doakan semoga terus tegak berdiri dalam jalan dakwah ini insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Oki. Mudah-mudahan tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kajian zuhur kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustazah Oki atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, khususnya para muslimah insan KPK. Saya selaku MC pamit undur diri, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin.